Selamat malam, kembali lagi di Rian 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 berbicara kembali ya di malam ini, di video keberapa ya? Di video atau keberapa lah, saya lupa. Ya, barusan napas yang agak berat gitu. Nya gitu udah berat lah. Kenapa begitu? Karena ya bising banget bentar. Oke, kenapa begitu? Karena untuk minggu-minggu sekarang itu berat banget ya menjalani hari-harinya. Seperti banyak tugas-tugas yang saya biarkan menjadi bertumpuk dan kemudian dipikirkan, terus susah mencari jalan keluarnya dan terjebak dalam pikiran sendiri gitu ya. Capek banget intinya untuk minggu-minggu sekarang ini. Terus mau cerita ya Maya, malah untuk diri saya sendiri pokoknya mah semangat bisa berubah, apa yang kamu mau semoga bisa. Dan saya sempat mencoba sih tadi juga membuat membuat video tentang tentang sebuah kematian di mata manusia gitu ya. Aduh, ini kursi bisik banget ya. Lagi emosi, maaf, lagi emosi. Jadi ada bunyi gini tuh, menggugah emosi saya gitu ya. Sorry. Jadi saya akan tadi itu mencoba ya, kembali lagi ke obrolan yang tadi. Saya tuh mencoba membuat konten gitu tentang persepsi diri saya yang dibuat dulu ya. Skrip mentahnya itu dibuat dulu gitu, terus dirapihkan oleh AI gitu. Tapi ketika buat konten agak gagu gimana gitu ya, susah gitu lah, susah untuk mendepresikan apa yang saya pikirkan karena yang saya tulis terus dirapikan oleh AI. Dan ternyata ketika dibuatkan konten itu struggle-nya ya, harus ngapalin, terus juga suatu keanehan lah ya, suatu ya keanehan untuk diri saya sendiri. Saya ingin membuat konten itu video gini gitu ya, ngobrol ke kamera dengan pede gitu ya, dengan dengan energi yang meledak gitu. Pokoknya mah ya seperti lab tadi itu, saya lab terus lancar itu untuk ngobrolnya. Tapi kenapa kalau buat konten itu suara saya gagu, tersedak-sedak, dan ya seperti ini buat video ini juga gegar nyaman, suara kecil gitu. Fuck sih, dem banget sih, pusing banget ke otaknya juga, harus gimana gitu ya. Nah ini saya karena stres, biasanya kalau saya stres ini nih kering itu, dan biasanya tangan kuning gitu ya. Ini sedikit nih, berarti masih bisa berpikir. Tapi kalau stres banget biasanya dem banget lah, susah berpikir, ini kering terus dan lain-lain lah. Terus kita bahas lagi yang tadi, gimana saya membuat konten gitu. Inilah tadi tuh saya mendapatkan keresahan gitu, keresahan dari apa yang saya saksikan di media sosial baru-baru ini. Konteksnya ini adalah kematian gitu ya, kematian manusia yang dianggap dianggap sesuatu yang seperti cara ngobrolnya susah juga, punya dianggap remeh gitu ya untuk kematian
itu sendiri ya. Gak semua sih, tapi gimana konteksnya gitu kan. Seperti kematian, contohnya gitu ya, seperti kematian yang ada di Mataram. Di Mataram itu ada bentrokan antara apa namanya itu, antara orang Mataram dan orang Ambon. Pemicunya itu orang Ambon, tapi ketika chaos dan ya secara singkatnya mati gitu. Meninggal, mati buat binatang lah ya, lebih lebih baik meninggal gitu, maaf rekap ngobrol. Meninggal orang Ambon, terus juga masih sekarang kayaknya masih panas ya. Dan juga kan gini ya, kembali lagi susah ya buat konten, terus buat rangkaian kata-kata. Saya gak tahu gimana orang lain lancar ngobrol di depan kamera atau di depan umum dengan spontan gitu ngobrolnya, terus menceritakan isi kepalanya. Tapi saya aneh gitu ya, kenapa agak berbelit-belit gitu kak ketika ngobrol gini antara otak dan pikiran dan ini mulut gitu ya. Padahal di otak ini udah ada konsep-konsepnya gitu ya, bagaimana saya mau menjelaskan. Seperti yang barusan di Mataram ada kejadian yang merenggut nyawa, itu seseorang dari orang Ambon yang diduga pelakunya membuat kericuhan di wilayah Mataram. Sampai saat ini konfliknya masih terjadi. Terus juga yang membuat saya resah itu dari apa istilah, dari namanya tuh komentar para netizen gitu ya. Kenapa begitu? Karena di sini kematian itu sendiri udah bukan lagi barang yang mahal gitu ya, barang yang wow gitu ya. Jadi kematian ini seperti kepada binatang ya. Ada kucing, kita tidak terlalu berempati, ya udah kubur aja, maaf gitu ya, nggak terlalu empatinya, nggak terlalu besar ya. Atau kita ketika maaf nih membunuh ayam untuk dimakan, kan kita ngebunuhnya tanpa empati gitu ya. Dan sekarang itu terjadi di manusia belakangan ini ya. Udah kacau kayaknya Indonesia ini ya. Kayak tadi kasus yang tadi gitu ya, banyak orang dimana yang merasa puas atas kematian orang Ambon, terus apa namanya tuh, merasa bangga bisa apa namanya, intinya dalam komentar itu banyak orang yang puas akan hal itu terjadi gitu. Yang padahal di sini kematian loh, ini kematian gitu. Terus juga saya ini bukan mendukung secara spesifik orang Ambon itu benar enggak, tapi yang saya resahkan di sini adalah respon kita terhadap kematian itu sendiri gitu ya. Karena dalam maksudnya gini loh, ada hukum di sini, di negara ini kan ada hukum, setidaknya maksudnya biarlah hukum yang memprosesnya. Jangan sampai kita menjadi kaki tangan malaikat maut gitu, jangan sampai, karena itu bukan tugas kita. Bukan sebagai manusia itu saling melengkapi, dikasih logika, saling berempati, dikasih hati gitu ya, yang lebih dari binatang gitu. Tumbuh juga, kita tumbuh seperti tumbuhan, tapi jangan sampai kita menjadi salah satu makhluk yang melupakan jati diri kita sebagai manusia gitu. Sangat disayangkan, sangat diresahkan itu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, dari suatu sisi juga banyak sih yang berluka dari dari kejadian yang salah sasaran gitu ya. Ada seorang bapak-bapak diduga, masih praduga ya, diduga maling ayam, gak tahu benar gak tahu salahnya, tapi itu maling ayam sampai digebuki, meninggal di TKP ya, setahu saya gitu ya. Dan terus ditangisi, ini anaknya tahu, ditangisi di depan warga, di depan mayat ayahnya maksudnya ya, dan dikerumuni oleh warga. Fuck man, itu
ya banyak yang berbelasungkawa, tapi kan di sini konteksnya apakah perlu gitu kita membunuh itu sama manusia, yang dimana kesalahan itu memang sih perlu ada hukuman, tapi jangan sampai hukuman itu ada ada di tangan kita, kematian itu mau gimana ya ngobrolnya itu, pokoknya jangan sampai udah terjadi ya, pokoknya gitulah. Mengerikan sekali ketika manusia tuh menjadi kaki tangan malaikat maut, mengerikan. Atau suatu sisi juga ada nih kejadian di Papua. Di Papua ini juga terjadi di Wamena gitu kalau gak salah ya. Terjadinya 2 orang istri ditembak mati oleh OPM. Diam banget. Ini kan udah sampai di tahap membunuhnya itu ya. Ini disebut membunuh ya. Pembunuhan ini kan udah diniatkan gitu ya. Udah beda pandangan, udah gak masuk manusia kayaknya pendapat saya untuk pelaku pembunuhnya. Mengerikan juga. Banyak netizen Indonesia juga sih yang berbelasungkawa gitu. Tapi di sini juga saya berpikir begini, gimana kalau dari perspektif ini dibalikan seperti yang pemicu dari Mataram yang tadi itu bukan orang Ambon tapi orang Mataram sendiri. Apakah gimana reaksi masyarakat gitu? Apakah mereka akan puas akan hal kematian yang terjadi akan hal orang Ambon itu, ataukah mereka akan berbelasungkawa karena pemicunya itu orang Mataram sendiri gitu? Tidak tahu kan, atau kita konteksnya lebih dem banget. Kita balikan perspektifnya, jika yang di Papua ini dua istri ini bisa melarikan diri dan terpaksa membunuh gitu. Bukan terpaksa ya, dibalikan, bukan terpaksa ya. Bukan kronologinya gini, ada cekcok, terus kedua suami istri ini dengan amarahnya, mentalnya yang membeledak, emosi marah kepada OPM, sejumlah OPM itu, dan ditembak mati gitu oleh kedua suami istri itu ya. Ditembak mati OPM-nya. Jadi pelakunya ini adalah suami istrinya gitu. Gimana reaksi mungkin untuk netizen, untuk rakyat Indonesia akan peristiwa itu? Mungkin akan berbeda dari belasungkawa menjadi yuk bisa gitu, kalian pejuang kayaknya ya, patriot gitu, atau dan lain-lainnya, berbentuk ketegasan bahwa mereka itu hebat gitu kan. Beda lagi konsepnya kan atas kematian itu sendiri. Jadi aneh aja gitu untuk zaman sekarang, apa sih arti kematian sesama manusia bagi manusia itu sendiri. Saya udah resah banget ini, udah kacau sih Indonesia, udah di mana tahap bukan lagi kedewasaan yang kita rawat, tapi menuju lansia mungkin ya, menuju lansia. Terus juga kalau lansia kan cepat ke ajal gitu ya. Apakah Indonesia begitu? Saya tidak tahu ya, mungkin jangan gitu, ngeri juga kalau gitu. Saya berpikir juga gini, digabungin ya, jadi komentar adalah pokoknya gini, Indonesia, warga Indonesia, netizen Indonesia itu kan banyak, tapi saya ibaratkan kesatuan netizen ini adalah sebuah bentuk kedewasaan, bukan sebuah bentuk kedewasaan, sebuah bentuk makhluk hidup
baru dari seragaman seragaman suatu kesatuan gitu ya, menjadi makhluk baru yaitu netizen gitu. Saya mengibaratkannya gitu. Jadi netizen ini bukan sesuatu hal kumpulan tapi satu individu. Kayak manusia kan, manusia juga terbentuk dari ribuan sel terus juga dan lain-lain gitu ya. Saya juga melihat itu gitu ya, melihat netizen Indonesia ini. Jadi itu satu individu yang dimana ini udah kacau banget sih, udah kacau banget, udah parah sih. Udah gak ada penerangan hatinya, mungkin gak tahu gimana gitu ya. Karena ya komenan-komenan itu sih ya tidak bisa dibohongi. Komenan-komenan itu adalah isi hati mereka terhadap apa yang mereka pendapat mereka gitu. Pendapat mereka, isi hati, pendapat yang berasal dari isi hati tanpa filter gitulah. Itu komen-komenan yang saya tangkap untuk saat ini. Mengerikan banget untuk ngeri lah, aneh juga. Emang sih dalam kehidupan ini ada pro kontraknya, cuma di sini saya melihat ini udah parah sih, lebih condong ke arah sedikit negatif gitu. Positifnya banyak netizen Indonesia gitu ya, tapi negatifnya juga ya tidak bisa diungkiri ya, banyak juga gitu. Dalam konteks netizen, dalam konteks warganya juga ya, secara fisiknya juga udah mengerikan. Saya pisahkan nih jadi entitas, ada entitas virtual, jiwa-jiwa yang berterbangan, ada entitas fisik manusia itu sendiri. Udah kacau juga tuh, dari yang menghakimi secara sepihak hingga kematian gitu ya, di Papua, bukan di Papua, di di Bali gitu ya, yang mati ayahnya ditangisi oleh anaknya gitu ya. Udah mengerikan lah. Yang di Matraman juga kan main hakim sendiri bisa jadi, tapi lebih kepada bentrokan sih itu, karena ada perlawanan gitu ya, ada perlawanan dari pihak kelompok lainnya gitu. Jadi bukan bukan menghabisi sendiri, tapi menghabisi banyak orang gitu. Saya juga yang ngobrol gini di kamera terus merangkai kata-kata secara eksklusif dan terstruktur itu sangatlah susah ya. Gila. Belum terbiasa mungkin saya ngobrol bahasa Indonesia ya. Itulah barusan juga, apakah enak didengar atau tidaknya, terus ngalur ngidul. stres. Pernah sih saya juga gini, cerita lagi nih ya, untuk pengalaman pribadi saya tentang kekerasan. Pernah saya berdebat dengan teman saya. Di mana itu tentang bagaimana kita menyikapi malingnya. Jujur ini pengalaman pribadi. Saya pernah warung saya itu kemalingannya dengan orang yang dikenal gitu ya. Marah. Terus ya keciduk lah, ada yang ngasih tahu tetangga bahwa si A udah maling di warung saya ketika kejadiannya ABCD. Ketika udah nanggep itu, posisi di sana waktu itu ya, saya sedang krisis moneter itu ya, krisis ekonomi sangat legitnya, sangat titik kritis gitu ya, krisis ya. Pikir saya gini, anjir, fuck gitu ya, ekonomi aing keur kieu gitu,
paling oke di goblok cek betanya gitu. Aduh cek bahasa Sunda mah tengenahan pokoknya gitulah ngobrol gitu. Saya tuh langsung nyusul, saya cari tahu orangnya di mana, tanya teman-temannya, tertangkap dia ada di rumah teman saya gitu ya. Susul awalnya nih pengen nonjok gitu, pengen nyiksa, tapi pas ketemu nanya secara pasti apakah dia benar tidaknya gitu. Awalnya tidak ngaku, gak tahu. Saya nada tinggi ngejambak dia gitu, cepet ngaku gak, kata saya. Belum, masih belum ngaku dia. Terus yang ketiga kalinya ya udah main fisik dikit ya, ditendang sama saya satu kali, itu baru dia ngaku. Kenapa saya berani bahwa ngejudge dia maling, karena yang pertama dia punya history, yang kedua itu udah ada beberapa saksi gitu ya, bukan dari satu orang saja itu. Terus yang ketiga juga ibu saya juga pernah ngegap dirinya, tapi waktu itu gak diapa-apain karena belum cerita ke saya. Nah waktu yang ketangkep itu dalam momen puncak dimana dia udah basah sekali, jadi kalau dia gak ngaku sih keterlaluan gitu ya. Nah ketika pukulan ketiga bukan dipukul, ditendang itu, dia baru ngaku gitu ya. Pokoknya sih saya pengen ambak gitu ya, pengen di saya namanya juga nafsu ya, pengen hantam gitu. Tapi ya ada nurani hati kecil saya yang bukan gini loh penyelesaiannya gitu ya. Dia nangis terus saya gak tahu ya kenapa berempati ya, padahal dia maling gitu. Berempati, ya udah cek saya ya, ngambil apa aja, terus apa aja dan lain-lain. Ditanya, dia jawab dengan jujur, mungkin ya dengan jujur, gak tahu benar, gak tahu salahnya gitu, gak tahu dilebih-lebihkan, gak tahu dikurang-kurangkan, gak tahu. Tapi yang saya sampaikan itu ke dia gini, dalam akhir kesimpulannya gitu. Dalam akhir kesimpulannya saya menjelaskan kepada dia bahwa jangan maling lagi gitu. Buat saya tuh tahu dia, terus saya tuh percaya sama dia, temen gitu ya. Jangan ditulah berubah. Saya ingin dia menjadi baik, jadi orang yang lebih, malah nasihati intinya ya, ujung-ujungnya malah menasihati gitu ya, bukan malah gak menghakimi, aneh juga gitu ya. Itulah kejadian yang maling itu, keanehan maling yang saya, bukan maling kejadian saya kemalingan, tapi saya bukan anehnya, bukan aneh ya, aneh ini ya, sesuatu yang aneh gitu. Karena di sisi lain saya ingin ingin menebus rasa hasrat ketidakpuasan akan hal itu terjadi gitu ya. Seperti ini loh gitu, timbal baliknya ketika kamu maling itu harus babak belur gitu. Tapi dia banget gak bisa saya, walaupun dia nangis gak bisa, gak tahu, walaupun gak nangis juga gak tahu sih. Itulah tes sudah ya lo. Oke, untuk kalian yang mau boleh banget. Kalau saya lab
Oke, untuk kalian yang mau, boleh banget dicek outin. Di sini ada banyak banget produknya, dari cat lantai, cat tembok, perlengkapan lantai. Boleh banget, pokoknya langsung dicek outin sekarang juga, sekarang banget. Damn. Itu nge-lab saya. Tapi kalau ngobrol ke kamera gini, ngobrolin diri saya sendiri, ngobrolin isi kepala saya sendiri, ya agak gimana gitu, agak ngelag gimana gitu, ada suara juga pelan gimana gitu, aneh sih, janggal. Tapi belajarlah, mungkin belum terbiasa juga karena jarang ngobrol bahasa Indonesia, mungkin saya belum terbiasa, masih terbata-bata oleh bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan nih saya bisa terbiasa ngobrol santai gitu ke kameramen gitu. Apalagi ya cerita, oke, pokoknya itu yang tadi kan, dari perdebatan antara apa sih kekerasan itu gitu, sampai ada ketika saya ngobrol dengan temen, ada ngobrolin gimana sih kalau kamu kemalingan gitu. teman saya ada Teman saya ada histori kemalingan motor gitu. Dia menjelaskan bahwa ya mau mukul-mukul gitu, mau ngehantam, mau mengepresikan nafsu dia. Terus nanya balik ke saya gimana cina untuk menyikapinya. Mungkin dari jawabannya itu karena ada histori, saya tidak bisa melampiaskan emosi saya ketika orang lain salah gitu. Ya, saya lebih kepada lebih baik ngobrol, kenapa dia melakukan gitu, apakah dia mau berubah, mungkin kayak gitu ya. Kalau ada juga ya, mungkin kalau ada kemalingan itu saya bukan memukuli, kayaknya memisahkan gitu ya. Kalau udah ada kejadian maling, itulah respon saya kepada teman saya. Terus bertanya, apakah berhak kita manusia itu menghakimi sesama manusia, yang dimana konteksnya itu kan kita itu sama ya, diciptakan dari unsur yang sama, terus dari ya, pencipta yang sama ya, apapun itu agamanya ya, sang pencipta itu satu di mana manusia ya, yang dimana itu pasti sama penciptanya. Terus kalau kita merusak ciptaannya tanpa izinnya gitu, ada kan yang diizinin seperti menyembelih, bagi umat Islam itu berkurban kan, itu boleh membunuh gitu. Dalam konteks manusia apakah boleh gitu, di mana faktanya, di mana ininya, penjelasannya, teorinya dan lain-lain kan tidak, belum ada sih. Kalau ada juga ya mungkin nanti saling membunuh itu diwajibkan gitu ya, nggak tahu, karena manusia terus berkembang sampai sekarang pun ya, sampai saat ini perubahan yang saya lihat itu lebih kepada manusia menuju menormalisasi kematian sesama manusia. Itu sih yang saya tangkap dari keresahan saya ini, adalah poinnya itu, menormalisasi kematian atas kematian sesama manusia. Ditarik kembali peperangan, kita udah normal, kita menormalkan bahwa ya udahlah, pihak yang kita dukung adalah yang berhak untuk hidup, pihak yang tidak dukung harus mati. Ada juga yang itu ya, dan lain-lain lah. Kita sudah terbiasa kayaknya untuk hal kematian itu sendiri ya. Yang anehnya, apakah kita berhak menyebut diri kita manusia ketika kita melestarikan kepuasan itu kepuasan itu, konteksnya ini kematian, kepuasan terhadap kematian gitu ya, apakah berhak kita manusia? Terus apa bedanya kita dengan binatang kalau gitu ya? Kalau kita sama-sama tidak berpikir, sama-sama tidak merasakan, itu sama saja kita sama dengan hewan gitu. Aduh, parah.
Oke gitulah, udah malam juga, udah setengah jam. Mungkin malam ini yang saya pelajari itu cara ngobrol itu gimana keluarin gaya bicaranya. Belum, agak gegernya man tadi juga ya, agak pelan-pelan gimana gitu. Terus juga nada saya bukan gini ya, bukan gini untuk bicara ngobrol, agak ditahan-tahan, aneh juga sih, mungkin belum terbiasa sih. Saat nge-lab beda banget, saat saya menjelaskan juga aneh banget sih. Sepertinya saya kepada diri saya sendiri ketika membahas diri saya sendiri ini kelihatan pengen kayak cool gimana gitu ya, tapi gak tau lah, mungkin masih belajar bagaimana cara ngobrol. Susah banget sih, susah banget jujur gitu. Gitulah, terima kasih untuk diri saya sendiri. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.